Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Yara. Mohon maaf Bu, kemarin saya itu WA Bu Yara untuk sekedar konsultasi Bu. Tapi kelihatannya Bu Yara belum bales ya. Oh iya, maaf Bu Santi. Kebetulan HP saya kemarin ngedrop dan mau bales chat Bu Santi malah lupa. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya itu ingin ngobrol Bu sekaligus konsultasi masalah yang saya hadapi di kelas. Apa Ibu ada waktu longgar hari ini? Ya, ada Bu. Ya Bu, insya Allah. Ini saya longgar sekali karena tidak ada kegiatan. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Itu loh Bu, masalah pembelajaran di kelas. Baik Bu, semoga nanti bisa kita cari solusinya bersama ya Bu. Nah, Bu Santi dari pembicaraan kita ini nanti apa yang Bu Santi harapkan? Saya berharap kelas yang saya ampuh yaitu kelas 2 itu dapat menyenangkan dan anaknya itu lebih betah di kelas dan pada akhirnya anak bisa paham saat pembelajaran. Oh, jadi Bu Santi ingin kelas yang diampu menyenangkan dan anak lebih betah di kelas dan akhirnya anak paham pelajaran. Boleh saya tahu Bu, apa yang dialami Bu Santi di kelas sekarang? Begini Bu, saya kan mengajar kelas 2. Terus jumlah muridnya itu ada 32 anak. Namanya anak-anak ya Bu, saya itu sering melihat ada beberapa anak itu yang sangat jahil sekali terhadap temannya, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Selain itu, ada juga anak yang ketika proses pembelajaran ada beberapa yang ramai dan tidak bisa diam, Bu. Ada yang lari ke Hmm. sana kemari, ada yang bercerita dengan temannya. Nah, itu yang membuat proses belajar mengajar di kelas terganggu, Bu. Oh, gitu ya Bu. Jadi selama ini di kelasnya Bu Santi ada beberapa anak yang jahil kepada temannya dan ada juga di saat pelajaran selalu ramai dan tidak bisa diam. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan anak seperti itu ya Bu? Saya melihat dari anak-anak yang jahil kepada temannya dan yang ramai di kelas, kemungkinan itu mereka belum tertanam nilai-nilai kebaikan dan mungkin metode mengajar saya masih kurang menyenangkan, Bu. Yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa serta melibatkan setiap siswa dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh, gitu ya Bu. Berarti menurut Ibu, anak-anak masih belum tertanam nilai-nilai kebaikan dan metode mengajar Ibu yang harus diperbaiki. Kemudian, langkah apa yang Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah di atas? Ya, saya akan menanamkan nilai-nilai kebaikan melalui membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, serta melalui pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya padukan dalam keterampilan sosial emosional yang sudah saya dapat dalam pendidikan guru penggerak, Bu. Wah, bagus sekali idenya, Bu. Untuk mengatasi masalah di atas ya, kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu dalam mewujudkan keyakinan kelas maupun pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu? Ya, Bu. Karena hal itu baru ya bagi saya dan merupakan tantangan tersendiri dalam mewujudkan kelas yang menyenangkan dan berpihak pada murid, tentunya banyak, banyak sekali hambatan dalam penyusunan keyakinan kelas yang belum terbiasa,
Kemudian mungkin kendalanya itu memberi penjelasan kepada murid, apalagi kelas rendah ya Bu, agar prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian soal pembelajaran yang berdiferensiasi. Saat mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan itu, saya itu masih bingung, Bu. Begitu ya. Dari hambatan yang Bu Santi sampaikan, terus rencana aksi apa yang dilakukan supaya proses pembentukan keyakinan kelas berjalan dengan lancar dan pembelajaran berdiferensiasi juga bisa berjalan dengan menyenangkan, Bu? Saya tentunya dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini akan menyiapkan perlengkapan yang menarik ya Bu, agar murid-murid di kelas saya itu tertarik. Misal dalam bentuk kertas bergambar dan akan melibatkan semua siswa dalam proses pembentukan tersebut. Dan setelah terbentuk, nanti akan ditandatangani bersama. Atau kalau kelas rendah kan belum bisa tanda tangan ya Bu itu bisa menulis nama, kemudian diucapkan bersama-sama agar tertanam dalam kepribadiannya. Kemudian untuk masalah pembelajaran yang berdiferensiasi, saya akan mengelompokkan siswa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran agar saya lebih mudah dalam pembelajaran serta akan menyiapkan media ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Saya yakin kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh akan bisa menyelesaikan masalah Ibu. Terus, apa ya, Bu, ukuran keberhasilan rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Menurut saya, rencana pembentukan keyakinan kelas akan berhasil jika semua siswa ikut terlibat dan nilai tersebut bisa dijalani. Untuk pembelajaran berdiferensiasi akan berhasil jika setiap anak senang akan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga mereka nyaman dengan proses pembelajaran. Kalau begitu Bu Santi, mau merencanakan rencana aksi itu kapan ya? Insya Allah segera Bu, mungkin minggu depan ya Bu. Setelah saya menyiapkan media dalam pembuatan keyakinan kelas dan pembuatan RPP serta pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk mendukung kegiatan ini, kira-kira siapa rekan kerja yang bisa membantu Bu Santi supaya rencana aksinya sukses, Bu? Siapa ya Bu? Itu di sekolah saya itu ada 2 teman yang sudah lulus CGP. Yang satu itu namanya Bu Indah, kemudian yang satu itu Bu Tias. Kalau Bu Indah itu sekarang itu Bu lagi mengikuti pelatihan PPG Bu. Jadi biar fokus ke PPG-nya dulu. Nah, sepertinya saya akan meminta bantuan kepada Bu Tias Bu. Karena di samping beliau sudah berpengalaman, beliau juga guru penggerak angkatan 9. Kalau selain meminta bantuan kepada Bu Tias, apa yang Ibu lakukan untuk memperkuat referensi Ibu? Nanti saya akan melihat referensi juga di media sosial seperti YouTube dan lain-lain, Bu. Oke, bagus sekali. Sukses ya Bu Santi. Dari obrolan kita, apakah Bu Santi sudah bisa menyimpulkannya? Sudah, Bu. Bahwa masalah yang ada di kelas saya sudah ada solusinya, yaitu dengan pembentukan keyakinan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mantap Bu Santi, sudah bisa menemukan solusinya ya. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu Yara atas waktunya. Sama-sama Bu.
Sampai jumpa kembali Bu Yara. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke Bu Santi, tetap semangat tanpa sambat ya.